Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat, para pemerhati Roja TV dan dari Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia secara online untuk lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid. Kitab Al-Fawaid buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, dengan mengambil tartib atau susunan yang disusun oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah ta'ala, yang kemudian diberi judul Fawaidul Fawaid. Jadi kitab ini asalnya adalah berjudul Al-Fawaid saja, buah karya dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian nanti susunan dari pembahasan bab-babnya akan disusun oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala, yang kemudian diberi judul Fawaidul Fawaid. Nah, sekarang kita akan melangkah di pembahasan fasal yang ketiga, min huquqi at-tauhid, termasuk dari hak-hak tauhid. Masih pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan akidah dan tauhid. Di fasal yang ketiga ada satu pembahasan yang menarik yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau ini. Jadi hak tauhid, bagaimana kita seharusnya bersikap di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan diterangkan dalam pembahasan ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, tuba liman ansafa rabbahu fa'aqarra lahu bil jahli fi ilmihi wal afati fi amalihi wal uyubi fi nafsihi wattafriti fi haqqihi wa dhulmi fi muamalatihi. Beruntunglah seorang hamba yang bersikap insaf, yang bersikap adil di hadapan Rabb-Nya, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu hamba ini mengakui dirinya sendiri penuh dengan kejahilan, ketidaktahuan dalam ilmunya, penuh dengan kebodohan dalam ilmunya, kemudian banyak cacat dalam amal-amal yang dilakukannya, kemudian banyak kekurangan pada dirinya, banyak lalai dalam menunaikan hak Allah, dan banyak berbuat zalim dalam bersikap di hadapannya. Ini salah satu di antara penghambaan diri yang sejati, adalah diwujudkan dengan sikap ini. Seorang hamba yang selalu menganggap dirinya penuh dengan kejahilan, penuh dengan amal-amal yang tidak sempurna, banyak kekurangan, kelalaian dalam menunaikan hak Allah, dalam banyak kezaliman dalam bermuamalah, bersikap di hadapannya. Sebaliknya, setelah itu dia mengakui semua keagungan, semua karunia, semua kebaikan ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka senantiasa hamba ini selalu dalam keadaan fakir, miskin, dan selalu butuh kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan karunia kepadanya, sementara dia selalu kurang dalam mensyukuri nikmat Allah tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang selalu butuh, miskin,
butuh kepada rahmat Allah, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang kita pernah ingatkan mungkin di salah satu kajian kita yang lalu tentang rahasia Sayyidul Istighfar. Istighfar yang paling utama, penghulunya istighfar yang merupakan salah satu di antara zikir yang kita dianjurkan membacanya di waktu pagi dan petang. Di situ ada kalimat abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Ya Allah, aku mengakui di hadapanmu atas besarnya limpahan nikmat yang selalu engkau berikan kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosaku, yakni kekuranganku dalam mensyukuri nikmat, kurangnya aku, banyaknya kelalaianku dalam menunaikan hak-hakmu. Ini dikatakan beruntunglah orang yang selalu menanamkan sikap ini dalam dirinya. Baik. Fa in akhadahu bidunubihi ra'a adlahu wa illam yu'akhidhu biha ra'a fadlahu. Jika hamba ini melihat Allah menghukumnya karena dosa-dosa yang dilakukan hamba ini, maka dia memandang Allah melakukan itu dengan keadilannya, pantas dia mendapatkan hukuman atas dosanya karena memang dia banyak berbuat dosa. Sebaliknya, ketika dia melihat Allah tidak menghukum dia karena Allah memaafkannya, Allah tidak menimpakan azab kepada dirinya, dia melihat ini adalah karunia Allah. Jadi semua kebaikan ada di tangannya. Kalau Allah menghukum itu dengan keadilannya, kalau Allah memaafkan dan tidak menghukum maka itu adalah dengan karunia dan rahmatnya. Masya Allah ya. Inilah pandangan seorang hamba. Wa in amila hasanatan ra'aha min minnatihi wa sadaqatihi alaih. Ketika hamba melihat dirinya melakukan satu kebaikan, beramal soleh, dia mengenal Islam, kenal tauhid, belajar tentang iman, dia rajin menuntut ilmu, dia rajin melakukan amal-amal yang wajib, salat berjamaah misalnya bagi laki-laki, salat di awal waktunya, kemudian dia mengamalkan amalan sunnah. Ketika dia mendapati dirinya berbuat baik, bagaimana pandangannya? Dia melihat kebaikan yang dilakukannya itu adalah karena karunia Allah dan sedekah yang Allah berikan kepadanya. Karena itu semua dengan taufik, dengan kemudahan yang Allah berikan bagi dirinya, bukan karena kehebatan dirinya. Ya. Fa in qabilaha faminnatun wa shadaqatun thaniyatun. Dan ketika Allah menerima amal kebaikan yang dilakukan ini oleh hamba ini, maka itu adalah karunia dan sedekah Allah yang kedua lagi bagi dirinya. Semua adalah kebaikannya. Sudah taufik untuk berbuat baik adalah dari Allah, padahal hamba ini kalau dibiarkan dia akan dikuasai oleh syaitan dan hawa nafsunya, itu pasti. Kalau Allah tidak menolong dia. Ya, wa ma taufiqi illa billah, dan tidak lain taufikku dalam segala kebaikan tidak lain adalah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in raddaha falikauni mithliha la yasluhu an yuwajaha bihi. Kalaupun Allah menolak kebaikan tersebut, tidak menerimanya, karena hal ini dikarenakan kebaikan yang seperti ini tidak pantas untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa di sini? Jamaah sekalian rahimakumullah, hamba yang beruntung adalah hamba yang selalu merendahkan dirinya kepada Allah, selalu bersangka baik kepada Rabb-nya, selalu memandang positif apapun yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan pada dirinya, pada amal-amal kebaikan yang dilakukannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang terkenal riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku ini sesuai dengan persangkaan pengharapan hambaku kepadaku. Masya Allah, ini hamba yang beruntung. Dia akan selalu bersangka baik kepada Rabb-nya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan hamba ini sesuai dengan persangkaannya. Baik. Wa in amila sayyi'atan ra'aha min takhallihi anhu wa khidlanihi lahu wa imsaki ismatihi anhu wa dzalika min adlihi fihi. Kalau hamba ini melihat perbuatan buruk
Suatu saat dia mendapati dirinya lalai, akhirnya berbuat maksiat. Dan mungkin ini, ya, di antara kita banyak yang melakukan perbuatan seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala keburukan. Jika dia melihat dirinya melakukan satu keburukan, dia menganggap keburukan itu karena Allah berlepas darinya, tidak memberikan taufik kepadanya, tidak memberikan penjagaan untuk dirinya. Yang ini juga Allah lakukan dengan keadilannya. Ya. Ketika dia melakukan kebaikan, dia tidak menganggap kebaikan itu karena kehebatan dirinya, tapi itu adalah pertolongan dari Allah. Sebaliknya, ketika dia melakukan keburukan, dia yakin ini terjadi karena Allah berlepas darinya, tidak melindungi, tidak menjaganya. Dan itu juga Allah berlakukan pada dirinya dengan keadilannya. Apa yang terjadi kalau ada hamba yang seperti ini keadaannya, seperti ini pemikirannya, seperti ini dia bersikap dengan Rabb-nya, maka dia setiap saat akan selalu berdoa kepada Allah dalam semua keadaan. Berbuat baik, dia berdoa kepada Allah agar ditetapkan baginya sebab-sebab kebaikan. Dan ketika dia berbuat buruk pun, dia akan selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sebab-sebab keburukan. Ya, jadi tidak hamba ini mengatakan, saya cuma sekali terjerumus, saya akan tinggalkan setelah itu. Saya kuat untuk melawan hawa nafsu, melawan tipu daya syaitan. Jangan. Ini tipu daya syaitan yang kedua malah. Kita harus bersandar kepada Allah. Kita harus yakin karena Allah berpaling dari kita. Untuk kemudian kita mohon ampun. Kita segera menghadapkan diri kembali kepadanya, berdoa meminta penjagaan dan perlindungannya. Fayara fi dzalika faqrahu ila rabbih wa dhulmahu fi nafsihi. Maka dalam hal ini dia melihat bagaimana butuhnya dia, sangat bergantungnya dia kepada Rabb-nya, disertai dengan kezaliman yang dia selalu lakukan pada dirinya sendiri. Inilah hamba Allah yang sejati. Ya, disebut sebagai hamba manusia itu karena dia menghambakan diri. Apa artinya menghambakan diri? Merendahkan dirinya, tunduk kepada Allah. Ya, makanya ibadah dari sini diambil kata-kata abdun, hamba. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, hakikatnya adalah apa? Ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillah. Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan ketundukan diri yang utuh kepada Allah. Kenapa dia mencintai Allah? Karena dia menyadari sifat-sifat kesempurnaan Allah. Dengan itu dia selalu bersangka baik kepada Allah, memuji Allah dalam semua keadaannya. Kemudian dia selalu menundukkan diri secara utuh kepada Allah karena dia selalu memandang dirinya penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Inilah yang menjadikan kedudukan seorang hamba benar-benar semakin dia merendahkan dirinya, semakin dia tunduk kepada Allah, semakin dia memiliki pemikiran seperti ini, maka semakin tinggi kedudukannya, semakin mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa'in ghafaraha lahu fabimahdi ihsanihi wajudihi wa karamihi. Maka ketika Allah kemudian mengampuni dosa-dosanya itu, maka itu murni karena kebaikannya, karena kedermawanannya, dan karena sifat pemurahnya. Jadi hamba ini dalam semua keadaan, ya, kalau dia merenungkan apapun yang berlaku bagi dirinya itu semua karena kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadanya dari berbagai macam kebaikan tersebut. Yang dibutuhkan adalah untuk meyakinkan diri kita akan kebaikan-kebaikan ini, sehingga dengan sikap ini kita bersikap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab yang menjadikan keberuntungan seorang hamba dunia akhirat. Dengan dia memperlakukan seperti ini dalam sikap-sikapnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu mudahkan kebaikan bagi dirinya. Ini faedah penting yang ingin disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam pembahasan faedah ini. Kata beliau di sini, kesimpulan, wa nuqtatul mas'alati wa sirruha, poin penting masalah ini dan intinya, ya, rahasianya,
annahu la yara rabbahu illa muhsinan wa la yara nafsahu illa musian au mufritan au muqsiran au muqassiran. Ya, jadi inti permasalahannya, poin pentingnya di sini adalah hamba ini tidak memandang Robnya kecuali selalu berbuat baik kepada dirinya. Dan dia tidak memandang dirinya sendiri kecuali dirinya selalu berbuat buruk, dirinya selalu mufrid, lalai melampaui batas, dan dirinya selalu taksir, kurang dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan ini jauh dari sifat sombong. Dia jauh dari sifat bangga terhadap dirinya. Apa kata Rasulullah SAW tentang orang yang sombong? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada dalam dirinya sebesar biji debu dari kesombongan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kagum terhadap diri sendiri. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, laulam tudhnibu la khasyitu alaikum ma huwa a'zamu min dhalika al-ujubu al-ujubu. Kalau kalian tidak berbuat dosa, wahai manusia, sungguh aku khawatir kalian ditimpa dengan yang lebih parah, lebih buruk dibandingkan dosa itu sendiri, yaitu al-ujub, kagum terhadap diri sendiri. Kagum terhadap diri sendiri. Orang yang berbuat baik, banyak kebaikannya, ya, kalau kebaikannya tidak menjadikan dia merendahkan diri kepada Allah, maka ini justru mencelakakan bagi dirinya sendiri. Ya, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, la aflaha wallahi man zakka nafsahu au a'jabathu, sungguh tidak akan beruntung demi Allah orang yang menganggap dirinya suci atau kagum terhadap dirinya sendiri. Jadi yang harusnya kita kagumi, yang harusnya kita puji adalah Zat yang maha terpuji, yang semua kebaikan ada di tangannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia, wa kanal insanu zaluman jahula, manusia itu banyak zalimnya, banyak kejahilannya. Kenapa dipuji? Ya, maka orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui sifat-sifat kesempurnaan pada zatnya, sementara dia mengenal dirinya yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, harusnya cara berpandangnya adalah seperti ini. Dia tidak memandang Robnya kecuali selalu berbuat kebaikan pada dirinya, dan dia tidak memandang dirinya sendiri kecuali selalu penuh dengan kesalahan, kekurangan, dan kezaliman terhadap dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seperti inilah cara kita berpandangan dengan pandangan yang benar, yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita. Baik. Fayara kullama yasurruhu min fadli rabbih alaihi wa ihsanihi ilaihi wa kullama yasu'uhu min dunubihi wa adlillahi fihi. Maka hamba ini memandang, ya, segala sesuatu yang disenanginya, semua nikmat yang didapatkannya, maka ini adalah karunia Allah dan kebaikan-kebaikan yang dilimpahkan Allah kepadanya. Ya. Sedangkan segala sesuatu yang tidak disukainya, maka dia memandang ini karena dosanya dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala memang karena kesempurnaan sifat-sifatnya, yang namanya keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Meskipun kita sudah meyakini dalam ketentuan takdir Allah semua keburukan, ya, semua perbuatan-perbuatan apapun yang terjadi, keadaan apapun yang terjadi, itu semua dengan takdir Allah. Tapi penisbatan keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam doa beliau, wal khairu kulluhu fi yadaika wa syarru laisa ilaik. Laisa ilaika. Ya Allah, semua kebaikan-kebaikan itu ada di tanganmu, dan keburukan itu tidak dinisbatkan kepadamu. Ini menggambarkan tentang bagaimana seorang hamba harusnya dalam
memandang dan bersikap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala selanjutnya, fal muhibbun idza kharubat manazilu ahibbaihim idza kharubat manazilu ahibbaihim qalu sukyan li sukaniha. Maka orang-orang yang mencintai, ya, orang-orang yang mencintai orang lain, mencintai orang-orang yang mencintai kekasih mereka, kalau terjadi misalnya kharubat manazilu ahibbaihim, rumah-rumah tempat tinggal orang-orang yang dicintainya rusak atau roboh, mereka akan mengatakan sukyan li sukaniha, ya, mengucapkan hiburan, memberikan pertolongan, mengucapkan kata-kata yang indah untuk penghuni rumah yang rusak tersebut. Ya, memperlakukan mereka dengan baik. Wa kadzalikal muhibbu idza atat alaihi al-a'wamu tahta turabi dzakara hina izin husna ta'atihi lahu fid dunya wa tawaddudahu ilaihi wa tajaddud rahmatihi wa suqiyahu liman kana sakinan fi tilkal ajsamil baliyati. Maka demikian pula orang yang mencintai Allah, jika dia telah mengalami masa-masa berada di dalam kuburan, masa-masa berada di dalam kuburan, dia akan mengingat ketika itu bagaimana dia mengamalkan ketaatan kepada Allah di dunia, bagaimana dia berusaha mencari sebab-sebab kecintaan Allah, bagaimana senantiasa turun limpahan rahmat Allah kepada dirinya dan pertolongannya, ya, bagi orang yang, bagi siapa yang tinggal di dalam tubuh yang telah rusak tersebut. Yakni Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia sampai pun ketika jasadnya telah rusak, maka rohnya akan mendapatkan kenikmatan, akan selalu mendapatkan rahmat, limpahan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia telah berada di dalam kuburannya. Nah, jadi seperti itulah gambaran keadaan balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba ketika di dunia dia selalu bersikap dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bersangka baik kepada Allah, menisbatkan segala kebaikan apapun keadaan yang dia rasakan, ya, dia selalu berpengharapan baik, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian segala keburukan-keburukan dia nisbatkan kepada dirinya sendiri. Ketika dia mendapatkan kebaikan, dia mengatakan ini karena ihsan, kebaikan yang Allah mudahkan baginya. Sebaliknya ketika dia mendapatkan keburukan-keburukan, dia akan mengatakan ini karena dosa-dosa yang dilakukannya, dan itu pun Allah Subhanahu wa taala berikan itu sesuai dengan sifat keadilannya, keadilan yang maha sempurna. Maka ini satu faedah yang sangat berharga sekali dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan ini termasuk sikap yang merupakan wujud seorang hamba yang mengenal tauhid dengan benar, beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ingat pengharapan-pengharapan yang seperti ini justru yang akan menjadi sebab keselamatan seorang hamba ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Pernah saya menyebutkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang sahabat yang dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menanyakan, apa yang kamu rasakan? Sahabat ini mengatakan, innila arjullaha wa akhafu dhunubi. Sungguh aku mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan kebaikan dari sisinya, dan takut akan banyaknya dosa-dosaku. Ketika mendengarkan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'ani fi qalbi rajulin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa aminahu mimma yakhaf. Tidaklah berkumpul dua sifat ini pada diri seorang hamba kecuali Allah akan berikan apa yang diharapkannya
serta Allah akan amankan dia, selamatkan dia dari apa yang ditakutkannya. Oleh karena itu, sikap-sikap seperti ini merupakan buah dari iman, buah daripada tauhid yang harus kita selalu tumbuhkan pada diri kita agar kita senantiasa mendapatkan sebab-sebab keselamatan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, di alam kubur maupun ketika terjadinya hari kiamat nanti. Maka ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat fiddin, para pemerhati dan pendengar setia Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, demikianlah faedah dari kitab Al-Fawaid yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran penting bagi kita semua untuk lebih banyak mengamalkan konsekuensi dari tauhid dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.